Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Putren, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, diantaranya adalah manajemen pendidikan dan statistik pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai salah satu mata kuliah tersebut, yakni mata kuliah manajemen pendidikan, di mana penjelasan terhadap mata kuliah ini meliputi dia atau delivery, interaction, and assessment yang terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6. Jumlah pertemuan mata kuliah ini adalah sebanyak 14 pertemuan selama satu semester, dengan bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Kemampuan yang diharapkan, adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan atau CPMK adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep manajemen pendidikan yang harus dimiliki pendidik, merencanakan, menguasai, dan mengembangkan sumber daya dalam menyelenggarakan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dan mengevaluasi aktivitas secara komprehensif. Materi pembelajaran. Di sini ada beberapa materi pembelajaran, yaitu sebanyak 14 pada mata kuliah manajemen pendidikan. Yang pertama ada pengertian manajemen. Lalu yang kedua, prosedur dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, organisasi sekolah. Kelima, manajemen kelas. Keenam, manajemen pendidikan. Yang ketujuh, manajemen pembelajaran. Kedelapan, manajemen personalia. Kesembilan, manajemen kurikulum. Kesepuluh, manajemen peserta didik. Kesebelas, manajemen sarana dan prasarana. Lalu ke-12, manajemen pembiayaan. Lalu ke-13, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, kepemimpinan kepala sekolah. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah manajemen pendidikan yaitu perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah tertera pada kalender akademik. Metode pembelajaran yang digunakan selama proses perkuliahan pada mata kuliah manajemen pendidikan ini terdiri dari yang pertama, metode pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing, TPS, NHT maupun team games turnamen. Kedua, ada metode pembelajaran problem based learning. Ketiga, ada metode pembelajaran project based learning. Dan yang keempat, ada metode pembelajaran ceramah. Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk masing-masing pertemuan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada masing-masing pertemuan. Interaksi dengan mahasiswa. Interaksi antara saya dengan mahasiswa secara selama proses perkuliahan manajemen ini dilakukan secara sinkronus. Interaksi secara sinkronus yaitu interaksi secara langsung atau melalui tatap muka. Lalu ada sistem penilaian. Sistem penilaian di sini yang berlaku menggunakan 4 penilaian. Yang pertama ada kehadiran sebesar 10%, lalu yang kedua ada keaktifan sebanyak 20%, ada UTS sebanyak 30% dan UAS sebanyak 40%. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah manajemen pendidikan pertemuan ke-10. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, si semangat ya ternyata di mata kuliah Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, sebentar saya lihat apa ada yang tidak hadir hari ini?
Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Baik, kita lanjutkan ya. Minggu lalu kita sudah masuk ke materi manajemen kurikulum, ya, kalau teman-teman lihat. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, ya teman-teman. Sebelum itu, saya punya satu pertanyaan dulu. Menurut teman-teman, siapa yang menjadi pusat atau inti dari seluruh proses pembelajaran di sekolah? Kira-kira siapa? Siswa. Wah, tepat sekali. Ya, siswa atau peserta didik. Ya, jadi gedung sekolah boleh megah, fasilitas boleh lengkap, tapi kalau pengelolaan peserta didiknya itu tidak baik, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Betul sekali. Oke, nah, oleh karena itu, maka hari ini kita akan membahas tentang manajemen peserta didik. Oke, kita lihat di slide pertama. Jadi, kenapa sih manajemen peserta didik itu penting? Ya, karena peserta didik merupakan komponen utama, ya, komponen utama dalam sistem pendidikan itu sendiri. Semua kegiatan di sekolah pada akhirnya akan berorientasi atau ditujukan untuk peserta didik, ya. Nah, sebagai ilustrasi, saya punya ilustrasi ada 2 buah sekolah. Sekolah pertama, ya, punya gedung yang sangat bagus, fasilitasnya mewah, ya, tetapi guru-guru tidak mampu mengelola para peserta didiknya dengan baik, gitu ya. Absensinya tidak diperhatikan, banyak siswa yang terlambat seperti itu. Lalu ekstrakurikulernya juga tidak berjalan, gitu ya. Lalu sekolah yang kedua, fasilitasnya biasa saja teman-teman, ya, tapi memiliki guru-guru yang mampu paham karakteristik setiap siswanya. Lalu absensinya juga berjalan dengan baik, lalu kedisiplinannya juga ditegakkan selalu, gitu ya, secara konsisten. Lalu bakat siswa-siswanya juga diperhatikan dengan baik, mereka disalurkan melalui ekstrakurikuler. Kira-kira dari kedua sekolah tersebut, sekolah manakah yang akan menghasilkan lulusan yang lebih baik? Oke, berarti ya teman-teman sudah paham ya, mana yang akan lebih baik dari kedua sekolah tersebut. Nah, kedua sekolah tersebut menjadi contoh bahwa memang pengelolaan peserta didik ini harus bagus, gitu kan, ketimbang dari fasilitas yang mereka miliki. Oke, inilah yang ingin kita pahami, bahwa kualitas lulusan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas tadi, tetapi juga bagaimana peserta didik itu dikelola. Oke, sejalan dengan itu, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan rekannya yaitu Harfiani, dikatakan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan meningkatkan kualitas peserta didik dan kualitas lulusan, gitu. Jadi, manajemen peserta didik bukan hanya sekedar urusan administrasi teman-teman, tetapi juga strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, gitu ya. Kalau begitu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari manajemen peserta didik? Kita lihat definisinya. Oke, di sini ya, ada definisi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, serta evaluasi terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik sejak mereka diterima di sekolah hingga menyelesaikan pendidikan. Pengelolaan ini bertujuan agar peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kebutuhannya. Ya, kebutuhan dari siswa itu sendiri. Di sini dikatakan sejak diterima hingga lulus, artinya tugas sekolah tidak hanya mengajar di kelas teman-teman, tetapi sekolah juga bertanggung jawab mengelola peserta didik sejak proses penerimaan, masa orientasi, begitu ya, lalu pembinaan disiplinnya, kegiatan ekstrakurikulernya, lalu layanan konselingnya juga, sampai akhirnya mereka menjadi alumni, gitu ya. Oke, sekarang kalau peserta didik atau siswa
ada yang datang ke sekolah terlambat, kira-kira teman-teman itu menjadi bagian dari manajemen peserta didik apa tidak? Apakah itu cuma masalah si siswanya saja? Enggak, tapi seluruhnya itu masuk dalam manajemen peserta didik. Ya, karena sekolah harus mencari penyebabnya. Ya kan? Kenapa sih siswa tersebut terlambat? Apalagi kalau itu berkelanjutan. Ya, bahkan jika diperlukan perlu dibawa atau didatangkan guru BK gitu ya. Atau kalau ternyata terus-menerus tidak ada solusi, bisa memanggil orang tuanya. Jangan-jangan berangkat dari rumah dia izin ke orang tuanya, tetapi sampai ke sekolah dia tidak hadir. Hal itu hal yang bukan mengagetkan lagi ya. Ada ya, sering kita temui ya gitu. Oke, karena itu ada 4 karakteristik utama teman-teman dari manajemen peserta didik. Yang pertama, bersifat sistematis. Lalu yang kedua, berlangsung berkelanjutan. Dari masuk tadi ya, dari proses masuk hingga lulus gitu. Lalu berorientasi pada pelayanan dan pengembangan peserta didik. Dan yang terakhir, mendukung kelancaran proses pembelajaran. Oke, setelah memahami pengertian berikut, ya kan, sekarang muncul pertanyaan berikut ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri? Kita lihat. Oke, tujuan utamanya sebenarnya adalah membantu peserta didik berkembang secara optimal, ya kan? Perhatikan kata optimal. Optimal di sini bukan berarti peserta didik semuanya harus jadi juara kelas. Tidak, teman-teman. Ya, jadi optimal berarti setiap peserta didik berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ya, misalnya ada siswa yang memang bakatnya di olahraga, ada yang bakatnya ternyata di seni, dan memang tidak memungkiri bahwa ada siswa yang memang bakatnya atau memang pinter gitu ya, bakatnya di akademik gitu kan. Nah, tugas sekolah ini adalah membantu seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut agar berkembang gitu. Sekarang pertanyaan saya, menurut kalian apakah adil jika sekolah hanya memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki nilai matematika paling tinggi? Tidak. Ya, tentu tidak. Itu tidak adil karena pendidikan tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, kepemimpinan gitu kan, dan keterampilan lainnya. Karena nanti di dunia kerja pintar aja nggak cukup. Ya, teman-teman, jadi harus juga memiliki kreativitas, lalu kepemimpinan itu harus. Kalau nggak akan tergeser dengan yang lain. Gitu ya. Oleh sebab itu, tujuan dari manajemen peserta didik juga mencakup menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, lalu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan peserta didik, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik. Di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada fungsi pengembangan individu. Artinya, sekolah itu mampu atau bisa membantu peserta didik berkembang tadi sesuai dengan potensinya. Misalnya melalui apa nih? Potensi biasanya berkembang melalui apa nih kalau di sekolah? Yes, tepat sekali. Ekstrakurikuler. Ya, bisa juga dengan lomba akademik, ada lomba bercerita misalnya ya, atau lomba-lomba olahraga gitu ya, bisa. Ataupun seni juga mungkin ya. Lalu yang kedua ada fungsi sosial. Ya, sekolah mengajarkan bagaimana bekerja sama, lalu menghargai perbedaan dan hidup bermasyarakat. Coba teman-teman bayangkan, misalnya nih ada seorang siswa memiliki nilai akademik yang sangat tinggi, ya, tetapi tidak mampu bekerja sama dengan tim. Apakah ia sudah siap menghadapi nanti dunia kerja? Belum ya. Oleh karena itu sekolah harus mampu mengembangkan kemampuan sosialnya, gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada fungsi penyaluran aspirasi. Ya, sekolah memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan ide dan mengembangkan kreativitasnya. Biasanya melalui apa? Kalau di sekolah itu ada iya betul sekali, ada OSIS, macam-macam ya, ada ROHIS dan sebagainya ya. Ada forum diskusi juga, ada mading yang biasanya untuk menyampaikan aspirasi, ada yang suka membuat ya di mading-mading gitu ya. Oke, itu masuk dalam fungsi penyaluran aspirasi.
Lalu yang keempat ada fungsi pembinaan. Pembinaan di sini adalah sekolah membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab dan etika peserta didik. Gitu. Lalu yang terakhir ada fungsi administratif. Ini berkaitan dengan data peserta didik, teman-teman, ya. Nilai, absensi, gitu kan, mutasi kelulusan dan sebagainya. Jadi fungsi administratif memang penting, tetapi bukan satu-satunya hal dalam fungsi manajemen peserta didik ini, gitu ya. Oke, selanjutnya pendekatan manajemen peserta didik, teman-teman, ya. Pendekatan manajemen peserta didik. Oke, ada 3, teman-teman. Yang pertama itu pada pendekatan kuantitatif. Di mana pendekatan kuantitatif, kalau kita teman-teman sering dengar kuantitatif berarti berkaitan dengan angka, maka pendekatan ini fokusnya adalah pada angka dan administrasi. Oke. Ya, jadi seperti jumlah siswa gitu ya, nilai rapot, absensi atau data akademik lainnya. Lalu yang berikutnya ada data kualitatif, lawannya kuantitatif, kualitatif. Ya teman-teman, kalau di sini dia berhubungan dengan perkembangan karakter, ya. Ini seperti karakter, lalu motivasi, ya. Lalu apalagi tuh bakat, minat dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam kualitatif, gitu ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih buat teman-teman. Kalau ada siswa yang nilainya senantiasa tinggi, bagus, tapi ternyata siswa tersebut suka bully temannya, kira-kira apakah perlu atau sekolah itu hanya melihat nilai rapot saja karena nilainya tinggi jadi dia di peringkat 1 gitu? Tidak. Buat apa dia pintar tapi suka ngebully teman gitu kan ya? Ya, karakternya tidak bagus, tentu tidak. Karena keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka, gitu ya. Oleh sebab itu digunakan pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan terpadu, ya. Pendekatan ini menggabungkan antara data administrasi dengan perkembangan kepribadian peserta didik, gitu. Jadi pendekatan ini yang saat ini paling sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini. Kalau zaman dulu, zaman saya itu pendidikan ya nilai gitu. Oh, nilainya paling tinggi, juara 1. Kalau sekarang udah ada karakter-karakter yang memang harus dilihat gitu ya. Oke, baik, berikutnya teman-teman, kita masuk ke ruang lingkup manajemen peserta didik, ya. Jadi ruang lingkup ini ada banyak teman-teman, ada 12 ya. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, lalu yang berikutnya ada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Lalu yang ketiga orientasi peserta didik, lalu yang keempat ada pengelompokan peserta didik, lalu pengelolaan kehadiran, pembinaan disiplin ya. Lalu ada pembinaan organisasi peserta didik, lalu ada pengembangan bakat dan minat, lalu ada layanan bimbingan dan konseling atau yang teman-teman biasa sering denger yaitu BK ya. Lalu ada penilaian hasil belajar, mutasi peserta didik dan kelulusan serta alumni. Baik, materinya sudah selesai. Sekarang ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Silakan. Saya Bu izin bertanya, di era digital saat ini, bagaimana sekolah dapat menerapkan manajemen peserta didik yang efektif untuk mengatasi permasalahan seperti kecanduan media sosial, cyberbullying, dan rendahnya motivasi belajar tanpa mengabaikan hak kebutuhan peserta didik? Jadi memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa penggunaan gawai itu ya hal yang biasa yang sering dilakukan oleh peserta didik lah. Nah, memang manajemen peserta didik ini harus adaptif ya terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jadi sekolah tidak cukup hanya memberikan aturan berapa lama penggunaan gawai ya, gawai tahu ya, gadget yang suka teman-teman pakai gitu ya, tetapi sekolah juga harus memberikan edukasi tentang literasi digital kepada para peserta didik itu. Nah, selain itu sekolah juga perlu memperkuat layanan bimbingan konseling untuk teman-teman, untuk siswa-siswa yang mungkin kecanduan gadget
atau tadi kan ada kata-kata cyberbullying ya. Jadi disinilah peran layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah gitu teman-teman. Lalu sebaiknya pendekatan yang dilakukan seperti yang tadi sudah kita sama-sama bahas ya, pendekatan yang paling cocok untuk saat ini yaitu adalah pendekatan terpadu, di mana pendekatan tersebut menggabungkan antara kuantitatif ya, angka administratif tadi dengan kualitatif, yaitu karakter tadi ya dan sebagainya, seperti itu. Jadi pendekatan yang paling cocok memang adalah pendekatan terpadu untuk saat ini. Begitu kan? Saya Bu izin bertanya, dalam praktik di sekolah seringkali terdapat keterbatasan waktu, guru, dan sarana. Menurut Ibu, aspek manajemen peserta didik apa yang sebaiknya menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas peserta didik dan apa alasan pemilihannya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu praktik di sekolah seringkali terdapat keterbatasan tadi ya, guru dan sebagainya. Oke, apabila sekolah memiliki keterbatasan tersebut ya, keterbatasan sumber daya tadi ya, prioritas utama yang sebaiknya diterapkan yaitu pembinaan karakter dan layanan utama kepada peserta didik. Alasannya adalah karena karakter ini karakter yang baik seperti disiplin ya, tanggung jawab, jujur gitu ya, itu merupakan pondasi utama yang perlu ada ya untuk di sekolah untuk mendukung keberhasilan akademik dan non akademik. Kalau teman-teman pernah dengar kan adab dulu gitu ya, baru ilmu gitu kan ya. Nah itu dimana adab juga di sini penting gitu ya. Setelah aspek-aspek tersebut berjalan dengan baik, sekolah dapat mengembangkan program lain baru seperti pengembangan bakat, minat gitu ya dan sebagainya. Seperti itu Kak. Baik, sudah cukup dipahami? Oke, terima kasih. Baik teman-teman, materinya sudah habis, pertanyaan juga sudah terjawab ya. Sekarang Ibu mau memberikan tugas secara kelompok nih teman-teman, kelompok pertama dan kelompok kedua. Tiap kelompok punya persoalan yang berbeda-beda ya. Silahkan didiskusikan, nanti teman-teman boleh maju nanti setelah hasilnya didapat begitu ya. Untuk yang pertama, kelompok pertama, silahkan didiskusikan. Jika saya menjadi kepala sekolah, jika saya menjadi kepala sekolah, ya, satu program manajemen peserta didik yang akan saya prioritaskan adalah apa? Lalu karena harus menyertakan alasan ya teman-teman. Itu untuk tugas kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2 ya. Menurut teman-teman, menurut Anda mengapa sekolah tidak boleh berfokus pada nilai? Nilai apa? Nilai akademik. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan berbeda. Silakan teman-teman diskusikan ya dengan teman sekelompoknya. Silakan.
Baik, waktunya habis teman-teman. Oke, selanjutnya silakan nanti perwakilan dari kelompok 1 dan 2 untuk maju secara bergantian, ya. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, apabila kami menjadi kepala sekolah, program manajemen peserta didik yang akan kami prioritaskan adalah program pembinaan karakter dan disiplin peserta didik. Kami memilih program ini karena menurut kami, karakter dan kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membentuk peserta didik yang bertanggung jawab, berintegritas, serta mampu berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab soal diskusi soal nomor 2, yakni menurut Anda, mengapa sekolah tidak boleh berfokus pada nilai akademik dalam mengelola peserta didik? Sekolah tidak boleh hanya berfokus pada nilai akademik karena setiap peserta didik memiliki potensi, bakat, dan karakter yang berbeda. Tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan nilai yang tinggi, tetapi membentuk karakter, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan bersosialisasi agar tetap bisa menghadapi kehidupan di masa depan. Oke, alhamdulillah teman-teman. Tadi teman-teman sudah mampu menjawab 2 kasus yang saya berikan. Saya asumsikan berarti teman-teman sudah memahami ya. Dan teman-teman sudah bisa memposisikan diri teman-teman ketika teman-teman misalnya nanti kelak jadi kepala sekolah. Dan teman-teman sudah bisa menjelaskan juga kenapa sih tidak boleh berfokus pada nilai. Jadi saya asumsikan teman-teman insya Allah di sini sudah paham semua apa yang telah kita sama-sama bahas hari ini. Oke. Sebagai penutup, mari kita simpulkan teman-teman, hari ini kita telah memahami bahwa manajemen peserta didik bukan sekedar mengelola administrasi siswa, ya kan? Tetapi lebih dari itu, manajemen peserta didik merupakan proses pelayanan yang dilakukan secara sistematis untuk membantu peserta didik berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oke. Lalu keberhasilan sekolah bukan hanya seberapa banyak siswa yang sudah lulus, tetapi bagaimana sekolah mampu, ya, mampu apa? Mampu membentuk karakter siswa, gitu kan? Lalu mampu juga meningkatkan prestasi siswa tersebut, lalu mengembangkan bakat serta mempersiapkan peserta didik yang kelak akan menjadi masyarakat yang harus yang bertanggung jawab seperti itu. Lalu, jadi nih teman-teman, jika nanti suatu saat teman-teman menjadi seorang kepala sekolah ya, atau guru atau tenaga kependidikan lainnya, ingatlah bahwa setiap kebijakan yang teman-teman buat harus selalu berorientasi pada peserta didik untuk kepentingan mereka ya, untuk perkembangan peserta didik. Demikian materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2026, sekaligus sebagai wujud komitmen saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, berpusat pada mahasiswa serta mendukung pencapaian pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.